Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la mathila lah, ilahul awwalin wal akhirin, badi'us samawati wal ardin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, al-mab'utsu bid-dinil qawim, al-mursyid ila siratil mustaqim. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri 1446 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan bukan karena hartanya, bukan karena tahtanya, bukan karena jabatannya, akan tetapi dimuliakan karena iman dan takwanya. Maka marilah kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Marilah kita awali khutbah yang singkat ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita hari ini, yaitu kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah untuk mencapai gelar la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan rentetan ibadah di bulan Ramadan, mulai dari puasa, mulai dari tarawih, kemudian tilawatul Quran, bersedekah, menjaga seluruh anggota badan dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Dan hari ini kita rayakan kemenangan tersebut, akan tetapi jangan lupa bahwasannya banyak saudara-saudara kita yang di sana mendapati bulan Ramadan, namun Allah uji, namun Allah beri musibah, namun Allah beri bencana. Kita tengok data dari BMKG mencatatkan dari 1 Januari 2025 sampai bulan Maret tercatat 441 bencana terjadi di Indonesia. Dan bahkan kedua mata kita menyaksikan sendiri di daerah ini sebagian saudara kita mengalami bencana dan musibah tersebut. Adakah kita membukakan hati kita untuk merenungi hal ini, sebagaimana kita membuka mata kita menyaksikan video demi video, rekaman demi rekaman musibah tersebut? Setiap kita memiliki mata untuk menyaksikan bencana itu, tapi adakah hati kita terbuka? Adakah hati kita tergerak tentang bencana-bencana tersebut? Bagaimana kita menyikapinya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan alam ini,
Dialah yang telah mengatur alam ini dan telah menetapkan segala apa yang akan terjadi di alam ini, termasuk musibah dan ujian, termasuk bencana yang dialami oleh kita. Maka di dalam ketetapan Allah tersebut ada hikmah yang sangat agung, ada pelajaran yang sangat penting untuk kita petik dan kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Di antara hikmah yang bisa kita petik dari bencana yang kita lihat, bahkan kita alami mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasannya yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa, sedangkan kita sangatlah lemah. Iya, segala upaya sudah kita lakukan untuk menghindari bencana-bencana tersebut, musibah-musibah tersebut, namun apalah daya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha kuasa memberikan kepada kita ujian sebagai orang yang beriman, memberikan kepada kita musibah untuk melatih diri kita. Maka seharusnya hilangkan rasa sombong dalam diri kita, rasa angkuh dalam hati kita, merasa jumawa karena memiliki banyak harta, tingginya jabatan, banyaknya pendukung, tidak ada guna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru musibah-musibah tersebut jadikanlah pelajaran. Kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini lemah, kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, sesungguhnya kalian itu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Maka ketika kita berkumpul di sini, sholat Idul Fitri, duduk merenungi nasihat dan petuah yang disampaikan, ini merupakan bukti bahwasanya kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita taat akan perintahnya dengan melaksanakan syiar sholat Idul Fitri. Maka jangan sampai kita hadir sekarang pagi ini di sholat Idul Fitri, namun setelah bubar kembali kita tunjukkan keangkuhan kita di hadapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita petik, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk bertaubat kepada Allah. Tidaklah bencana dan musibah yang Allah kirim kepada kita agar kita kembali ingat Allah, agar kita bertaubat dari segala maksiat yang kita lakukan. Karena sungguh musibah tidaklah turun kecuali karena ulah kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di bumi dan di lautan karena ulah manusia sendiri. Oleh karenanya Allah memberikan hukuman atas yang mereka lakukan tersebut agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menginginkan hambanya sengsara, susah, tidak. Tapi ada hikmah yang agung di balik bencana yang kita rasakan, yaitu agar kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki amal, menjauhi kemaksiatan yang mungkin tersebar di tengah-tengah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu akan dekatnya kematian. Tidaklah musibah terjadi, bencana menghadang, kecuali kita temukan laporan jumlah korban yang berjatuhan. Tidak hanya
korban bangunan yang roboh, kerusakan di mana-mana, tidak. Tapi ada yang lebih berharga dari itu semua, yaitu jiwa manusia berjatuhan. Ini memberikan kepada kita pelajaran dan teguran bahwasannya kematian itu akan datang tiba-tiba tanpa bisa kita prediksi bersama. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak bisa ditunda ataupun dimajukan. Walaupun kita berlindung di balik benteng yang kokoh, tidak ada guna. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah, dimanapun kamu berada, maka maut akan mendapatkan kalian walaupun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Maka persiapkanlah diri kita untuk menemui ajal tersebut, karena tidak ada jaminan yang tua akan mati lebih cepat daripada yang muda. Tidak ada jaminan yang sakit akan wafat lebih cepat daripada yang sehat. Tidak ada jaminan yang miskin, yang kelaparan akan mati lebih cepat daripada yang hidup berkecukupan. Mati tidak melihat siapa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Maka merekalah yang beruntung, merekalah yang cerdas, yang menyiapkan bekalnya menghadapi kematian tersebut dengan memperbanyak amal ibadah, menjauhi maksiat, dan berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas, orang beriman mana yang paling cerdas? Maka kata Nabi SAW, aqiyasuhum aktsaruhum dzikran lil maut. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa aktsaruhum isti'dadan lil maut, dan yang paling banyak mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Ulaikal aqyas, merekalah orang-orang yang cerdas. Bukan mereka yang cerdas yang bisa menemukan penemuan baru, bukan mereka yang menyelesaikan soal-soal matematika super rumit, bukanlah mereka yang bisa memecahkan rumus-rumus yang sulit. Tapi orang yang cerdas di sisi Allah dan Rasulnya adalah mereka yang pandai mengingat kematian, yang pandai mempersiapkan diri menghadapi kematian. Tidakkah cukup bagi kita bencana-bencana tersebut sebagai pelajaran bagi kita? Sudah berapa banyak orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita, tetangga kita yang kita sholatkan, yang kita hantarkan ke pemakaman, yang kita kuburkan. Tidakkah kita berpikir, mungkin esok giliran saya untuk dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan? Rasulullah SAW mengatakan, aktsiru dzikra hadhimil laddat, perbanyaklah mengingat-ingat penghancur kenikmatan. Kenapa kita sering lalai dengan kenikmatan di dunia ini? Kenapa sering kita lalai dari beribadah kepada Allah? Itu karena sedikit kita mengambil pelajaran dari kematian, sedikit kita mengambil persiapan untuk kematian. Maka belum terlambat Allah mengizinkan kita memasuki pesantren Ramadan yang telah melatih kita, menggembleng kita untuk menjadi insan yang bertakwa. Maka jaga ibadah-ibadah tersebut setelah Ramadan. Maka keep spirit ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan jangan sampai terputus di luar Ramadan. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, jangan jadi hamba Allah yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Para salaf mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum mereka yang hanya mengenal Allah hanya di bulan Ramadan.
Innamas salihu alladzi yata'abbadu as-sanah kullaha. Orang yang benar-benar saleh dialah yang beribadah kepada Allah tidak hanya di Ramadan tapi sepanjang tahun. Maka jadikanlah momen ini untuk kita membuka lembaran-lembaran baru menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Selama-lamanya kita di dunia, tidaklah selama kita di akhirat. Kehidupan akhirat itu kekal, tidak ada tempat kembali kecuali dua, neraka atau surga. Tentunya setiap kita ingin masuk surga, tapi kenapa lisan kita mendustakannya sehingga berbuat dosa lewat lisan kita? Kenapa perbuatan kita mendustakannya dengan perbuatan kita melaksanakan maksiat demi maksiat setiap hari? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya bagi diri kita, bagi jiwa ini, bagi diri ini untuk bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat bahwasannya segala apa yang kita lakukan akan dihisab. Ali bin Abi Thalib berkata, al-yaum amal wala hisab, wa ghadan hisab wala amal. Hari ini kita masih bisa beramal, tapi nanti di hari akhirat tidak lagi amalan. Yang ada adalah hisab, azab. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmah yang bisa kita ambil juga dari bencana dan musibah yang kita rasakan bersama, yaitu menumbuhkan sikap rasa tolong menolong, rasa saling menyayangi antar sesama. Lihatlah ketika musibah terjadi di negeri kita, setiap jiwa seorang mukmin tidak tega melihat saudaranya tertimpa musibah. Banyak kita lihat lembaga-lembaga membuka donasi-donasi, bahkan pemerintah turun tangan untuk membantu rakyatnya. Ini adalah hal yang positif, hal yang baik. Hal ini merupakan ciri iman seseorang, karena Rasulullah SAW mengatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sairul jasad minal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayangnya, dalam saling tolong menolongnya, itu seperti satu tubuh, yang mana jikalau ada satu tubuh yang merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh merasa demam, tidak bisa tidur. Inilah potret yang kita harapkan. Tapi tolong, jangan tunggu musibah terjadi baru kita bangkit untuk peduli kepada sesama. Tumbuhkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada kita melihat orang tua yang mau lewat menyeberangi jalan, berhenti dulu, biarkan dia lewat. Jika kita melihat saudara kita merasa kesulitan membawa bawaannya, bantu dia, bawakan bawaannya. Ketika kita melihat ada orang yang sakit, kunjungi dia, hibur dia. Ketika kita melihat ada orang yang merasa kesulitan finansial, bantu dia dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Jangan tunggu musibah menerpa, bencana terjadi baru terbuka hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang peduli akan sesama, yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sesungguhnya bagi mereka yang mengalami musibah, maka jangan bersedih. Sesungguhnya musibah tersebut tidak berarti Allah Subhanahu wa ta'ala melulu murka atas kita. Tidak. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sudah berusaha memperbaiki diri, ada yang sudah berhijrah dari masa lalu yang kelam, tapi tetap Allah berikan musibah dan bencana, ujian. Ini bentuk ujian atas keimanan kita.
Allah Subhanahu wa taala katakan, ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, aku beriman, aku muslim, tanpa diuji dahulu? Tidak mungkin. Lihatlah umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, mereka bukan main ujiannya dan cobaannya. Sedangkan kita, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan bersedih. Justru mereka yang berusaha dekat dengan Allah, hijrah dari kemaksiatan masa lalunya, tapi tetap Allah uji, itu bukti Allah ingin melihat seberapa besar keseriusan kita bertaubat, seberapa besar keseriusan kita berhijrah, dan itu tanda Allah cinta kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jikalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka, memberikan mereka bencana, musibah dan cobaan. Dan justru di antara hikmahnya bagi mereka yang taat tapi tetap diberikan musibah, itu menjadi penggugur dosa yang telah lalu untuknya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yusibuhullahu ta'ala fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqa rabbahu wa laysa alaihi khati'ah. Tidaklah seorang mukmin itu diberikan musibah oleh Allah dalam dirinya berupa sakit, atau dalam hartanya berupa kehilangan atau kebangkrutan, atau dalam keluarganya berupa kematian orang yang kita cintai, sampai kita bertemu dengan Allah selalu diuji oleh Allah. Maka hikmahnya adalah laisa alaihi khati'ah, dia tidak ada dalam dirinya dosa melekat pada dirinya. Kenapa? Karena musibah tersebut, ujian tersebut, cobaan tersebut menghapus dosa-dosa dia yang telah lalu. Maka hapuslah air mata, wahai saudaraku yang terkena musibah, yang padahal dalam kehidupan sehari-harinya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha menjauhi hal-hal yang diharamkan. Namun ingat, hadirin sekalian, bagi mereka yang ternyata sehari-hari lalai dari Allah, bermaksiat kepada Allah, maka musibah ini adalah teguran, ancaman sebelum nanti azab akhirat yang lebih pedih. Ini merupakan peluang bagi kita untuk kembali menata hati, memperbaiki tindak tanduk kita dalam kehidupan. Ternyata Allah tidak senang dengan tingkah lakuku di masa lalu. Ini Allah berikan teguran, sudah saatnya aku untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah selamatkan kita dari musibah yang mana telah menelan banyak korban jiwa, berarti Allah ingin memberikan kepada kita kesempatan baru, membuka lembaran baru untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting hadirin sekalian, di penghujung khutbah ini ketahuilah, bencana tidak hanya melulu kerugian harta, kerugian jiwa, kerugian materi, bukan. Akan tetapi ada bencana yang lebih agung dari itu semua, lebih bahaya, lebih fatal dari itu semua, yaitu bencana dalam agama. Ya, kita melihat ada orang yang diberikan kekayaan luas, diberikan jabatan yang tinggi, akan tetapi dia lalai dari Allah. Dia gunakan hartanya untuk maksiat, dia gunakan jabatannya untuk menzalimi orang-orang yang ada di bawahnya. Maka ketahuilah, ini adalah fitnah, cobaan dan ujian dalam agama. Maka barang siapa yang kehidupannya normal tapi dia jauh dari Allah, dia mudah bermaksiat, maka dia telah diuji dalam agamanya. Rasulullah tidak berlindung dari azab, dari cobaan dan musibah dunia, tidak, tapi Rasulullah berlindung dari musibah dalam agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku dalam agamaku. Kalau kita diuji, diberikan musibah dalam agama, habis kita. Oleh karenanya marilah kita jaga hati kita, terus kita memperbaiki diri,
Maka pertanyaan muncul, bagaimana agar kita tidak diberikan musibah dalam agama kita, tidak pula musibah dalam kehidupan kita? Maka jawabannya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka ketika engkau bersama mereka, wahai Muhammad, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka meminta ampun kepada Allah. Di ayat ini Allah sebutkan dua agar kita terhindar dari musibah. Yang pertama yaitu Rasulullah bersama kita, namun kenyataan Rasulullah telah wafat 14 abad yang lalu. Maka para ulama mengatakan, yaitu dengan mempelajari sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Apa itu sunnah Rasul? Yaitu ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita hadir di majelis ilmu, kita kaji Al-Quran, kita kaji hadis-hadis Nabi agar kita mengenal betapa indah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa sempurna alam ini, betapa sempurna Islam ini, betapa Allah tidak salah mengutus Rasulullah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat, kasih sayang kami kepada seluruh alam. Maka jikalau kita enggan hadir di majelis ilmu, maka jangan harap kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah, bisa kita merasakan kasih sayang Allah lewat diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa Islam, membawa Al-Quran dan Sunnah, mendidik para sahabat sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, agar musibah jauh dari kita, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dikatakan, musibah adalah teguran, musibah adalah kesempatan agar kita mengambil pelajaran untuk membuka lembaran baru dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan itu sebagai bekal, sebagai pelajaran, sebagai hikmah yang Allah berikan kepada kita agar kita tahu diri bahwasannya kita ini lemah, bahwasannya hidup ini sementara, bahwasannya kita tidak bisa menghalau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja kita tidak mau diadab, apalagi di akhirat. Sungguh azab Allah sangatlah pedih, berkali-kali lipat azab akhirat daripada azab dunia. Mungkin di antara kita melihat ada orang yang diadab atau kena musibah kebakaran. Ingatlah, api neraka 70 kali lipat dari api dunia. Tahankah kita? Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya kita tidak akan tahan. Dengan api dunia saja kita tidak mampu. Gosong kita dibuatnya, hancur lebur kita dibuatnya. Maka bagaimana dengan panasnya api neraka yang kata Nabi 70 kali lipat api dunia. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di Ramadan berikutnya dengan persiapan yang lebih baik lagi. Dan di penghujung khutbah ini saya ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh para sahabat Nabi ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk istiqamah setelah hari raya ini. Marilah kita tundukkan hati kita, kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sanjungkan pujian Allah dan kita panjatkan doa-doa kita. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kaum muslimin dan kaum muslimat, terutama dosa orang tua kami yang telah mendidik kami, yang telah merawat kami sejak kecil, yang menyayangi kami dengan segala kesusahannya, dengan segala daya dan upayanya. Sungguh kami kini sudah besar. Terkadang kami durhaka kepada orang tua kami. Terhadap kami tidak bisa
membalas budi kebaikan mereka. Ya Allah, jikalau orang tua kami masih hidup, berikanlah kesempatan kepada kami untuk berbakti kepadanya. Jikalau mereka sudah meninggal dunia, maka ampunilah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, kumpulkan kami dengan mereka di surgamu Firdaus ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sungguh nikmatmu sangat banyak, maka jangan engkau cabut satupun nikmat dari kami, namun berikanlah kepada kami hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, yang bisa membantu kami dengan segala nikmat-Mu tersebut taat kepadamu ya Allah. Tolonglah kami agar kami menjadi insan yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kami. Pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang terhalang dari ampunan-Mu, dari rahmat-Mu, dari pahalamu dan dari ampunan-Mu. Merdekakan kami dari neraka ya Allah. Jauhkanlah kami dari murka-Mu ya Allah. Saudara-saudara kami yang terkena musibah ya Allah, ringankanlah kesulitan mereka. Angkatlah kesusahan dari mereka. Orang-orang sakit di antara kami ya Allah, angkatlah penyakit mereka, berikan mereka kesembuhan ya Allah, agar mereka kembali tersenyum dengan keluarganya. Bagi mereka yang jauh dari keluarganya, mudahkanlah untuk mereka berkumpul ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, mengharap agar Engkau jangan sampai murka atas kami, atas dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak kuasa menahan azab-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang bertaubat kepadamu, hamba yang taat kepadamu, dan menang dengan kebaikan dan pahala anugerah-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, janganlah jadikan hati kami hati yang berpaling dari-Mu ya Allah. Tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah, dalam agamamu. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Berikanlah kepada kami rizki yang luas yang yang Engkau berkahi ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.